makanan dan semuanya tidak ditapis oleh hati, maka itu keracunan itu otak. Jadi semua sistem dalam tubuh kita ini saling ketergantungan. Nah, segumpal daging yang dimaksud Allah mungkin adalah gabungan semua sistem itu tadi. Itu kan asalnya dari satu yang disebut dengan ektoderma. Kalau secara embriologi, otak ini, hati, jantung itu berasal dari satu daging tertentu yang disebut ektoderma dan artinya berproses. Mungkin gabungan semuanya itu, saya tidak pernah dikatakan otak saja, jantung aja atau hati, tapi kalbu itu adalah ektoderma itu, asal muasal dari semua organ dalam itu. Itu jawaban saya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya yang kedua dari Pak Haji, yaitu tentang orang yang kesurupan. Nah, lagi pakai topi ya? Ada fenomena menarik bapak-bapak, ibu-ibu lagi dicukur rambutnya, yang mungkin kalau ada yang bekerja di rumah sakit atau di kita, saya masih teringat waktu saya masih kecil di tempat kami itu ada tiba-tiba orang kemasukan dan kesurupan gitu. Setelah itu datang seorang tabib dukun, dia dikasih dengan rempah-rempah dan ditindis kiri kanan, orang itu menggeliat gitu, bukan menggeliat gitu. Dan akhirnya setelah itu orang itu karena kecapean tidur dan akhirnya dia bangun lebih segar. Nah, setannya sudah keluar. Kan begitu. Itu menurut ini. Tapi itu teringat dalam pemikiran saya. Terus saya masuk ke kedokteran. Saya belajar di tempat di Indonesia, di Jakarta, terus Jepang, dan di Italia dan di Amerika sini. Tidak pernah berhenti belajar. Sampai sekarang belajar terus. Walaupun sudah bekerja. Ya, karena memang pendidikan itu kan harus seumur hidup. Long life education. Nah, kita memahami bahwa ada selain rahasia roh tadi, ada rahasia psikologi di dalam tubuh kita, di mana orang-orang tertentu, kalau dokter-dokter psikiater menganggap dia mengalami gangguan psikiater disorder, itu bisa terjadi schizofren, bisa ada halusinasi, dia merasa tiba-tiba dirinya menjadi pesuruh Allah dan akhirnya menjadi semacam, ada orang-orang punya waham kebesaran, saya mendapat firman dari Allah, dari Tuhan, saya sudah jadi Tuhan dan sebagainya. Itu disebut dengan halusinasi. Terus dia ada delusi, dia mendengar sesuatu tapi hendak lihat, kan gitu. Terus ada juga hendaya, tidak nyambung kalau kita diskusi dan sebagainya. Itu ciri-ciri schizofren. Kelainan penyakit kejiwaan kita percaya karena terjadi perpaduan networking sistem saraf itu yang mengalami gangguan secara kimiawi dan secara biologi. Nah, sekarang kesurupan ini apa? Ada perannya jin, ada perannya setan. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sebetulnya setan itu berasal dari dua, kan? Minal jinnah wan nas. Setan itu ada manusia, ada yang jin. Jin itu yang iblis, ada juga iblis, kan? Iblis yang selalu memberikan keraguan-keraguan. Nah, apakah orang kesurupan itu adalah aspek, tapi apapun namanya, apakah dia kesurupan karena kemasukan jin yang jin kita tidak bisa ini, atau dia kemasukan karena sistematik organnya yang tidak terstruktur dengan baik di otaknya sehingga dia mengalami gangguan tadi, itu adalah suatu gangguan kejiwaan yang akibat pengaruh ketidaksinkronan sistem saraf tadi. Itu pemahaman dokter. Dan bagaimana setannya masuk? Apakah itu setan bisa saja dia berbentuk seperti molekul atau apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang yang mengalami gangguan jiwa, orang gangguan tadi, yang apapun kesurupan dan sebagainya, sebetulnya bisa kita sembuhkan. Kesembuhannya ada dua, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada sesuatu roh di luar kewajaran yang di luar kemampuan dokter, tapi kita harus juga lakukan pengobatan secara psikiater, kita berikan obat dan sebagainya. Terus yang terakhir pertanyaannya, Pak, tanda-tanda stroke dan sebagainya. Saya kira tanda-tanda stroke itu sebetulnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa stroke itu sebetulnya adalah gangguan
yang terjadi pada sistem pembuluh darah otak. Jadi ini kan pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak, terus yang kedua di dalam pembuluh darah ini ada dua bisa terjadi stroke itu. Pertama, terjadi penyempitan pembuluh darah karena sistem lemak dalamnya terlalu tinggi dan akhirnya pasase jaringannya berkurang. Atau yang kedua, terjadi suatu kerusakan yaitu tekanan yang terlalu tinggi. Tekanannya bisa terjadi bermacam-macam karena hipertensi dan sebagainya. Tapi bagaimana gejalanya? Karena semua ciri-ciri penyakit yang menggangguan pembuluh darah itu minimal ada 5 ciri khasnya. Kita bisa deteksi jauh hari sebelum kejadian. Ciri yang pertama, karena pada saat pembuluh darah itu menyempit, maka suplai makanan, suplai oksigen, dan suplai yang dibutuhkan tubuh itu berkurang kan? Logika pertamanya, kalau oksigen menurun, maka kalau di otak kita semakin susah konsentrasi gitu. Sudah konsentrasi, sering sakit kepala, khususnya kepala bagian belakang. Itu ciri bahwa suplai oksigennya kurang, makanya orang mulai pusing kan. Yang kedua, karena tekanannya meningkat, maka sakit di bagian belakang sini. Itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, keseimbangannya mulai menurun. Kita kadang selain pusing gitu, kita susah menyeimbangkan diri. Terus yang keempat, biasa ada kompensasi dalam sistem organ dalam. Orang menjadi suka muntah, nggak ngerti. Kok saya makan gini aja muntah, makan gini aja muntah. Itu hati-hati. Itu mulai ciri-ciri ada gangguan pasase di vaskuler darah otak. Dan yang keempat, sering keringat dingin pada saat malam hari. Itu 5 ciri khasnya itu tadi. Pertama, mulai nyeri dari kepala, kurang konsentrasi, pusing, sakit belakang, dan keringat dingin pada saat. Itu kalau ciri-ciri itu di otak ya. Bagaimana kalau di jantung? Bagaimana kalau ada gangguan kardiovaskuler jantung? Ciri-cirinya mirip-mirip itu juga. Kita sering terasa sakit di dada. Sebelum sampai di situ kita susah tidur. Terus ada terasa berat dari daerah dada kanan dan tembus ke belakang dan akhirnya sampai ke kiri. Karena jantung letaknya di sebelah kiri. Terus yang keempat, orang yang menderita itu sering berdebar-debar. Itu kalau sudah berdebar-debar tanpa lari, tanpa berdebar-debar. Dan gejala yang lain yang bisa dirasakan juga keringat dingin. Nah, baik gangguan vaskuler otak, vaskuler jantung ada kemiripan tadi. Bagaimana tandanya? Makanya paling bagus kalau sudah mulai merasakan tanda-tanda itu, datang aja ke dokter. Apalagi kalau punya asuransi, minta diperiksa semua. Periksa pertama, minta periksa EKG, itu murah sebetulnya. Terus yang kedua, minta periksa kimia darah. Kimia darah itu dilihat konsentrasi proteinnya, konsentrasi gula darahnya, konsentrasi lemaknya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, indikator kimia ini sangat pasti. Kalau sudah ada yang meningkat dari normal, itu dokter biasa berdasarkan sumpah janjinya, kalau dia tidak melakukan dia bisa disuruh nanti. Pada saat orang meninggal juga keluarganya bisa menuntut dokternya. Maka dokternya segera melakukan tindakan 2 hal. Pertama, memberikan obat. Kalau dia lemak darahnya tinggi, penurun lemak, anti-lipoprotein. Kalau dia glukosa darahnya tinggi, karena mungkin tanda-tanda diabetes, dikasih sifantasin, dikasih obat-obat penurun. Kalau kolesterolnya tinggi dikasih itu. Dan ada anjuran berikutnya exercise dan sebagainya, dan kontrol dan sebagainya. Itu. Nah, memang dengan memahami prinsip-prinsip dasar tadi, kita bisa mencegah diri kita dari stroke, kan gitu. Karena semua penyakit stroke, penyakit jantung koroner, 6 bulan sampai 1 tahun sebelumnya sebetulnya bisa dicegah sebelum terjadi. Jangan sampai. Jadi kalau ada tanda-tanda yang disebutkan itu, Bapak Ibu,
Itu lebih murah biayanya kalau datang ke dokter dibanding kalau sudah muncul efek sampingnya. Operasi jantung, operasi mahal sekali. Tapi kalau asuransinya tanggung itu kita bersyukur. Tapi bagaimanapun ditanggung tetap tidak enak kan? Ya, jadi komunitas kita, komunitas Muslim ini memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kesehatan, memperbaiki akhlak, dan yang paling penting juga kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, saya coba berbagi, datanglah cepat ke dokter, ke family dokternya, periksa tahap-tahapnya. Mudah-mudahan tadi yang kalau misalnya kita lihat teman saya itu apa yang Oke. Bagaimana cara perlakuannya yang untuk melakukan pertolongan? Ini pertanyaan pamungkasnya Pak Haji, yaitu kita ada yang disebut dengan CPR, cardiopulmonal resuscitation. Itu ada 3 tahap. Pertama, ciri khas kalau orang yang terkena, apakah itu stroke atau tiba-tiba karena masalah jantungnya dia langsung drop dan pingsan, apa yang kita perlu lakukan? Langkah pertama, lihat pernapasannya masih bekerja atau tidak. Kesadarannya sudah menurun, tapi dia pernapasannya lebih bagus. Selesai itu pegang nadinya. Kalau nadinya masih berdetak, berarti jantungnya masih berdetak. Tapi kalau nadinya tidak berdetak lagi, tapi napasnya, wajahnya pucat dan sebagainya, lakukan tahap pertama, apa yang disebut dengan cardiac resuscitation, yaitu tekan bagian di sekitar lambung sini bawah, tapi agak ke atas sedikit. Di situ ada otot, ada tulang, tapi tulang rawan. Tulang rawan itu kalau ditekan dia tidak patah. Tapi kalau tulang yang lain tekan terlalu keras kan patah. Kalau ini tidak, karena ini tulang rawan, lentur. Nah, pada saat ditekan ke bawah begini, itu kan menekan jantung juga. Jantung terangsang untuk kerja kembali, iya kan? Itu tahap pertama. Bagaimana hitungannya? 2 kali ditekan, terus berhenti sejenak. 2 kali ditekan, berhenti sejenak. Kalau tidak lagi, bisa sampai 5 kali ditekan sampai ini. Nah, terus periksa lagi. Kalau dia tetap ini, maka mungkin seseorang bisa melakukan bantuan pernapasan, ditiup masuk sampai ke dalam tenggorokan sambil segera telepon 911, karena kemampuan kita juga terbatas dengan sampai penolongnya ini. Nah, yang berikutnya yang kedua, sebelum kita lakukan tindakan tadi, buka jendela kalau dia dalam rumah, kalau dia di lapangan tidurkan, dan lebih tinggi dia punya kaki. Kalau perlu angkat, terus berikan supaya dia bisa hirup udara lebih segar, oksigen masuk, dan sirkulasi darahnya kan turun karena ada faktor gravitasi. Maka dia kalau dia tidak sadar kan berarti suplai darah ke otak kurang. Maka dengan kepala lebih rendah dibanding bagian badan yang lain termasuk jantung, maka pembuluh darah itu kan mengalir ke bawah, air namanya darahnya, dan akhirnya bisa mensuplai, minimal membantu untuk beberapa detik. Jadi itu tahap-tahapannya. Berikan udara dengan segar, kemudian badannya lebih tinggi dibanding dengan kepalanya. Terus yang ketiga, bantuan pertolongan cardiopulmonal resuscitation, yaitu daerah corpus sifoideus tadi ini disebut kedokteran, terus dikasih bantuan pernapasan, kemudian segera telepon 911 orang di sekitar yang telepon. Jadi saling kita membantu, 911 bantu, dia bawa alat cardiac defibrillation itu ditekan. Itu tahap ketiganya, itu advance air. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit dimasukkan itu, dibantu dengan segala macam investigasi. Kurang lebih seperti itu tahap-tahapannya, bisa dibantu. Jangan memandang enteng, bantuan itu sangat berarti, bisa menolong jiwanya. Demikian, saya kira sudah terjawab. Oh iya. Rata-rata orang sering begitu, begini temen gue banyak yang tinggi, ada yang tinggi. Tapi Pak, kimia darah. Tahu deh. Orang kan banyak yang ngomong begitu. Gue nggak tahu juga sih. Kita mau minta salah satu yang kimia darah itu berlaku di mana? Oh, bilang aja. General check up. General check up and my blood chemical.
chemical gland. Chemical gland function. Nanya juga nih Gus. Chemical gland function Kan nanya itu kapan kimia darah, baru fungsi ngomong. kimia darah itu semuanya dijelasin di situ. Orang general check up sendiri dia bukan termasuk itu ya Pak? General check up biasanya dia cuma periksa-periksa umum gula darah biasanya dan ini, tapi tidak semuanya. Tapi kalau tanda-tandanya itu lebih bagus kimia darah minta. Kalau general check up pasti dia sudah periksa juga secara keseluruhan ya fungsi-fungsi tubuh, tapi kan lebih bagus, lebih mendasar minta kimia darah juga, chemical blood function. Ya. Ya. Karena udah malam, mungkin masih banyak pertanyaan bisa disimpan atau bisa di-email ke Pak Taruna, mungkin nanti bisa dipublish, dikabarin. Terima kasih kepada Dr. Taruna yang untuk mendapat beliau agak susah karena beliau sangat sibuk. Beliau juga sedang menulis buku, nanti kalau bukunya terbit yang terkait analog kesehatan Islam, Bapak Ibu bisa ikut membacanya insya Allah. Terima kasih kepada Pak Taruna, mudah-mudahan mendapat pelajaran besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mengungkap rahasia ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan kesehatan. Barangkali Pak Taruna bisa kita sebut sebagai Ibnu Sina modern ini, insya Allah. Terima kasih pada Bapak Ibu semua, juga mohon maaf karena agak late. Cuma insya Allah worth it, insya Allah berharga waktu kita ini. Insya Allah kita akan segala sholat witir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua nggak tahu berhentiin. Berhentiin kok nggak bisa sih.